Shalom, saudara kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira semua kita pernah takut, saudara ya. Ya, takut dengan apapun, saudara ya. Mungkin takut dengan ancaman kecelakaan, takut dengan ancaman bencana, takut akan bencana perang, mungkin saudara ya. Atau juga takut akan ancaman kematian, saudara. Nah, saudara, memang di dalam diri kita, Allah itu menciptakan rasa takut sebagai mekanisme pertahanan di dalam diri kita. Supaya apa, saudara? Agar kita berjuang, berusaha untuk bertahan hidup. Kemudian, saudara, Tuhan tempatkan rasa takut di dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang yang juga belajar percaya. Ya, artinya sebagai ujian iman. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berada dalam situasi seperti itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu saya mengajak kita untuk merenungkan dan juga memikirkan tentang keindahan percaya kepada Tuhan di saat-saat kita mengalami rasa takut. Kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seturu-seturuku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, Mazmur 56 ayat 1-14 ini adalah sebuah miktam ataupun sebuah puisi emas, saudara, yang sangat berharga dari Daud ketika berada dalam pelarian dari kejaran musuh. Nah, saudara-saudara, kemungkinan musuh yang disebut di sini adalah Saul ataupun Absalom anaknya, saudara. Dua tokoh ini dalam perjanjian lama yang, saudara, mengejar-ngejar Daud, saudara, yang membuat Daud itu harus melakukan pelarian. Nah, dalam pelariannya, saudara, ketika waktu itu orang-orang Filistin menangkap dia di kota Gat, saudara. Ketika ia ditangkap, ia sangat-sangat ketakutan, ia sangat-sangat tertekan, tetapi dalam situasi seperti itu dia percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ayat 4 di sini, saudara, menjadi ayat kunci. Di situ di ayat 4 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Wow, saudara, ini merupakan suatu pengakuan iman Daud. Ia percaya pada janji Tuhan. Ia percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada dia sehingga dia tetap kuat. Ia tidak takut apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh anak manusia kepadanya, saudara. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, ada dua hal yang penting sekali yang perlu kita pikirkan, saudara. Yang pertama adalah, karena dia mengakui percaya kepada Tuhan, maka ia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan. Ayat yang kedua sampai keempat itu, saudara, di sini Daud mulai dengan memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, maka ia menyampaikan keluhannya terhadap musuh-musuhnya yang terus-menerus menginjak-injak dia. Musuh-musuhnya yang memerangi dia dan menghimpit dia dengan sombong. Ia memohon agar
Tuhan menolong dia dan juga melepaskan dia dari rasa takut, saudara. Jadi saya kira ini satu hal yang juga penting bagi kita ketika kita ada rasa takut dengan apapun, saudara. Mari kita belajar untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena dia percaya maka ia yakin akan pertolongan Tuhan. Saudara, yakin akan pertolongan Tuhan. Ayat 9-12, saudara. Ini merupakan sebuah keyakinan Daud akan perhatian dan kepedulian Allah kepada dia atas rasa takutnya. Dan kalau kita perhatikan dengan baik, saudara, di sini Mazmur sangat dihibur oleh karena keyakinan bahwa setiap kesengsaraan dan air matanya diperhatikan serta dicatat oleh Allah, diingat oleh Allah. Di sini dikatakan, saudara, dikatakannya air matanya itu ditampung dalam kirbatnya. Saudara, menarik sekali, saudara. Apa itu kirbat? Nah, saudara, kirbat itu adalah kantong ataupun pundi-pundi dari kulit binatang pada zaman dahulu yang dipakai untuk menampung cairan ataupun menampung air, saudara. Nah, di sini Daud menggunakan gambar ini secara puitis untuk menyatakan bahwa setiap air mata umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga seolah-olah Tuhan itu menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya. Saudara-saudara, bagian ini memberikan kepada kita 3 prinsip penting. Yang pertama adalah makna rohaninya, Tuhan itu mengetahui setiap penderitaan kita. Air mata kita ditaruh dalam kirbatnya. Artinya Tuhan itu mengetahui setiap penderitaan kita, saudara. Ada penderitaan yang kita tidak bisa ekspresikan. Ada penderitaan yang mungkin kita bisa ekspresikan, saudara, dengan menangis, dengan berteriak dan berseru. Saudara, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun air mata yang luput daripada perhatian Tuhan. Tuhan begitu detail, saudara, memperhatikan penderitaan umatnya. Yang kedua adalah Tuhan menghargai setiap pergumulan orang-orang percaya. Saudara, air mata kita itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kecuali kita mungkin menangis, orang bilang air mata buaya, saudara, ya. Tapi kalau kita sungguh bergumul di hadapan Tuhan, kita menangis, menyesali dosa kita, menangis dengan beban yang begitu berat, saudara. Saudara, Tuhan menghargai setiap tetesan air mata kita yang sungguh-sungguh bergumul dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, maknanya adalah Tuhan mengingat dan dia pasti bertindak pada waktunya, saudara. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita, dia tidak hanya menghargai setiap tetesan mata kita, tetapi dia akan pasti bertindak, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, bahkan keadilan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya di dalam ayat 13-14 merupakan nasar dan ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Di sini Daud mengakhiri doanya dengan janji untuk memuji-muji Allah. Dia berjanji untuk menepatkan nasarnya, janjinya, sebagai bentuk ucapan syukur atas pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Kenapa, saudara? Karena dia percaya, dia yakin Tuhan pasti memberikan pertolongan pada waktunya. Itu sebabnya, saudara, dia belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita rasa takut, kira-kira apa yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara? Saya kira wajar sekali jika kita mencari sesuatu untuk mendapat mengatasi persoalan kita, atau mencari tempat yang mungkin kita bisa rasa aman, saudara. Itulah yang saya katakan di awal, saudara, bahwa di dalam diri kita ada yang namanya mekanisme pertahanan diri. Bahwa kita pasti berusaha untuk mengatasi masalah dengan kemampuan apa yang ada pada kita, agar kita tetap tenang dan terluput daripada rasa takut. Tetapi, saudara, indah sekali bagi kita jika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, apa saja beban, persoalan yang saudara sampaikan kepada Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih dan setia. Dia akan menampung setiap tetesan air matamu dalam kirbatnya. Dia ingat engkau, dia ingat penderitaanmu.
Dia menghargai setiap tetesan air mata ketika aku bergumul. Dan tentu Tuhan bertindak tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan kepada engkau. Saudara, waktu kau datang kepada Tuhan, dia tidak pernah busy, dia tidak pernah sibuk. Ya, 24 hours, saudara. Akses kita terbuka kepada dia untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena saudara sekali lagi, dia ingat akan setiap tetesan air mata kita. Dia menghargai setiap pergumulan kita. Dan dia pasti memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya dan memberikan kelegaan kepada engkau. Saudara, pada waktu kau berseru kepada Tuhan, engkau akan pasti mengalami keindahan. Percaya kepada Tuhan di saat-saat sulit dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, jika engkau takut, sekali lagi, percayalah dan datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Nah saudara, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tidak memendam rasa takut kita sendiri, tetapi mari kita datang, percaya kepada Tuhan, dan serahkan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Jika selama ini kami menjadi orang yang merasa takut dan menyimpan rasa takut kami oleh sesuatu, kami tidak pernah bicara sama Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami hari ini agar kami belajar untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyampaikan segala rasa khawatir, rasa takut kami kepada Tuhan. Dan jadikanlah hari ini ya Tuhan, hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.